Halo, assalamualaikum. Ini adalah review pertama yang saya buat untuk sebuah ponsel lipat. Biasanya saya cuma unbox pakai beberapa waktu tanpa membuatkan ulasannya. Nah, ini spesial berarti nih. Ponsel lipat milik Tecno ini punya banyak sisi menarik, terang dan gelap ya, untuk jadi bahan pertimbangan. Satu nilai plus besar sudah saya berikan lebih dulu untuk keberanian Tecno, brand yang belum lama berkiprah di tanah air ini, untuk menghadirkan ponsel lipat secara resmi. Ya, karena beberapa brand besar malah ada yang baru berani memboyong ponsel lipat mereka itu untuk showcase aja tanpa penjualan resmi. Namun, Tecno ternyata tidak berusaha bersaing langsung dengan ponsel lipat lain dengan masuk di level harga yang masih bisa dikatakan upper mid-range. Dan pilihan dapur pacunya juga makin menyiratkan hal ini. Satu yang jelas, jika kamu mencari performa super tinggi, memang lebih bijak untuk melirik smartphone dengan form factor konvensional saja. Karena limitasi yang dihadapi oleh ponsel lipat masih banyak, terutama dari masalah space untuk menempatkan komponen-komponen di dalamnya. Tecno Phantom V Flip 5G ini termasuk salah satu ponsel lipat dengan baterai terbesar di mana kapasitasnya 4000 mAh yang memang relatif lebih kecil dibanding baterai smartphone konvensional yang rata-rata di 5000 mAh ya zaman sekarang. Pun performa Dimensity 8050 yang dibesutnya terasa tidak setinggi saat digunakan di ponsel non lipat, semisal Tecno Camon 20 Premier kemarin. Alasannya, heat dissipation di ponsel lipat tak punya cukup ruang. Maka tak heran saat main game PUBG Mobile di Phantom V Flip 5G ini, hangat terasa menyebar di sekitaran bodinya. Pun merekam video dalam waktu cukup panjang membuat pesan overheat muncul ya. Nah, jika kamu pernah menyimak review saya untuk ponsel-ponsel Tecno di atas 2 jutaan, kinerja kameranya bisa dikatakan seragam. Sudah bagus buat ambil foto, meski belum sekelas flagship, selfie dan potret juga cakep, namun punya banyak PR dalam hal perekaman video. Smartphone ini bisa rekam hingga 4K 30 fps, membuatnya bisa menghasilkan video dengan detail yang tajam dikala pencahayaan cukup. Namun, jika kamu merekam sambil bergerak, pilihan terbaik adalah menyalakan mode steady video yang masih mentok di Full HD 30 fps dan cropping faktornya masih kentara membuat detail menurun. Walau kalau di outdoor dengan cahaya berlimpah rasanya masih bisa usable ya hasilnya. Nah, secara umum performanya seperti itu. Nanti silakan simak hasil kameranya lebih lengkap di akhir video ini. Sekarang kita bahas experience-nya dulu sebagai ponsel lipat lebih spesifik yuk. Perlu diingat bahwa layar kedua alias cover display yang digunakan berbentuk lingkaran alias bundar. Meski jadi pembeda yang sangat distintif, nyatanya saat digunakan sebagai viewfinder kamera, ada bagian gambar yang terpotong. Seperti yang sudah saya tunjukkan saat unboxing, saya merasa konsep dari cover display ponsel ini malah lebih mirip widget-widget yang sering saya temui saat mencoba sebuah smartwatch ya. Tapi konsep ini tidak salah, simpel dan praktis sesuai peruntukan layar mini yang sifatnya itu untuk mengintip dalam tanda kutip. Jadi begitu butuh full usage ya buka lipatannya dan gunakan layar utamanya. Sejatinya menurut saya konsep ponsel lipat itu ya seperti itu. Nah, layar utamanya juga punya always on display yang sudah real alias bisa menyala terus dan juga bisa dijadwalkan. Panelnya pun sedap dipandang, LTPO AMOLED 6,9 inci, Full HD+, 120Hz refresh rate-nya dengan kecerahan maksimal 1000 nits. Iya, saya rasa Tecno nggak main-main pilih panel layar yang bisa dilipat ini. Karena vendor yang bisa supply panel lipat begini juga sepertinya masih pemain-pemain utama saja yang besar-besar. Jadi wajar, meskipun tidak dibekali SoC tertinggi, pricing dari Phantom V Flip 5G ini masih menyentuh angka 8 juta kurang Rp1.000. Betul, panel layar AMOLED lipat dan juga biaya marketingnya yang sampai pada taraf menunjuk brand ambassador dari kalangan pesohor pastilah tidak murah. Nah, sekarang apakah UI-nya sudah sempurna? Catatan saya saat sedang play video YouTube ataupun sosmed lainnya di layar utama, screen time out-nya itu tetap berjalan dan mematikan layar meski ada video playback yang sedang berjalan. Dan software update yang membuat security patch-nya naik ke Oktober 2023 juga belum memperbaiki hal ini. Ngomong-ngomong soal software, saya baru tahu dari Reels-nya Om Diar kalau ponsel ini dapat jaminan 2 tahun update software dan 3 tahun update security. Wow, lumayan banget ya.
Untuk hardware, ada garansi 1 kali ganti layar dan 1 kali ganti anti gores gratis yang saya rasa cukup buat menenteramkan hati ini. Iya, meskipun sejauh ini pengalaman saya dengan berbagai HP lipat masih aman-aman saja, tapi kehadiran garansi-garansi seperti ini sungguh menenangkan ya. Oke, in case kalau kamu belum tahu, selain penggunaan Dimensity 8050, dapur pacu Tecno Phantom Vivly 5G ini didukung 8GB RAM dengan 256GB storage yang pastinya sudah pakai UFS. NFC ada, cuma sayang memang Tecno juga hanya menyematkan 1 slot nano SIM card untuk di ponsel ini. Masalahnya, ponsel ini tak mendukung eSIM ya. Jadi benar-benar hanya bisa pakai 1 nomor operator saja. Nah, buat bodinya, framenya itu membulat, memang sedikit terasa old style ya, namun ternyata juga ergonomis dan enak digenggam. Oh ya, saat dibuka, layarnya terasa tak benar-benar lurus 180 derajat, mungkin 179,5 derajat lah ya atau kurang. Namun kalau ditekan, bisa kok benar-benar lurus. Kemudian, sudut pelipatan layar bisa disesuaikan agar angle kamera juga bisa pas dengan kebutuhan. Ini cocok buat para single fighter yang bikin konten tanpa bantuan kru atau kameramen. Anyway, saya lihat harga ponsel ini cukup bertahan ya meskipun di seller online. Dan untuk harga 7 jutaan tebal seperti ini rasanya masih fair ya, dengan catatan tebal bahwa layar lipat masih jadi teknologi mahal dan segmentasi yang disasar pun jelas bukan kalangan bawah. Mereka yang budgetnya ngepas dan mentingin performa serta daya tahan baterai tentu sudah diakomodasi oleh Tecno dengan seri Spark dan Pova. Smartphone layar lipat masih jadi sesuatu yang dinilai luxury alias kemewahan. Dan so far, ini jadi yang paling terjangkau tanpa mengorbankan build quality, panel layar, hingga jaminan purna jual. Betul, tidak pakai prosesor flagship, namun performanya masih sangat gegas untuk multitasking di sosmed, konten, chatting, hingga sedikit gaming. Catat, ponsel lipat memang relatif terbatas performa puncaknya dan lebih mudah terasa hangat jika performanya ini diajak ngebut terus. Mudah-mudahan Tecno konsisten rilis produk seperti ini yang memberi kesempatan segmen pengguna yang sedikit lebih terbatas budgetnya untuk mencicip terobosan-terobosan teknologi terbaru. Dan saya doakan juga semoga Tecno pede buat rilis Phantom yang Fold di sini secara resmi juga. Plus dan minusnya pasti ada, namun keberaniannya untuk mencoba wajib diapresiasi. So, Tecno, wani rilis yang Fold. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video 4K 30 fps. Rasa sih ada stabilisasi ya, walaupun tidak sestabil ultra steady, tapi harusnya detail lebih tajam, apalagi ini di pencahayaan yang sangat-sangat terang, terik. Kita tes fokusnya sedikit. Jadi ternyata barusan 4K-nya di ultra wide. Nah, harusnya sekarang bisa dapat detail dengan lebih baik lagi. Kalau mau ngetes fokus sih jangan di ultra wide ya, dia biasanya fix fokus. Boleh. Karena ini lagi terik, jadi harusnya pakai ultra steady sih ketajamannya cukup ya, karena dia kan kalau di low light baru bermasalah. Segini gimana sambil dibawa jalan lalu naik tangga? Ultra wide, ultra steady.
Ultra steady video kita pakai turun tangga. Agak licin. Kalau sekarang 4K 30 fps tanpa stabilisasi ya, maksudnya tanpa mode ultra steady. Kita naik. Oke, 30 fps tapi lensa ultra wide. Kamera depan maksimal di 2K 30 fps. Ini tengah hari sih, panas, cuma silahkan disimak kalau lagi panas tone warnanya, dan kita beralih ke yang teduh. Agak terlalu pucat ya, terlalu terang dan agak-agak orange. Benar nggak? Atau kalau misalkan lebih enak lagi pencahayaannya, udah lebih enak, lebih natural. Sambil disimak audionya ya. Ini ultra steady di full HD 30 fps, lebih nge-crop pasti. Sekali lagi simak audionya karena ada musik yang diputar di background. Ambil jalan. Gimana? Segini untuk smartphone 8 jutaan, kamera depannya bagus nggak?